dalam acara selanjutnya, yaitu Firman Tuhan yang kembali akan dibawakan oleh Bapak Pastor Timothy Roy Kartiko, MA, DM, PhD. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Handi. Para kekasih, selamat berjumpa kembali. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, petang hari yang indah ini, pada daerah kami masing-masing, Engkau telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Itu sebab kami datang sekarang Tuhan di dalam Zoom meeting ini, memohon belas kasih Tuhan, supaya setelah 2 minggu kami berpisah, Engkau membekali kami lagi ya Bapa, dengan perkara-perkara ilahi dan jasmani, yang Kau akan curahkan di dalam hidup kami. Sejak kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, makin bertambah segala perbuatan ajaib-Mu, makin bertambah segala hikmat akal budi-Mu kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengikuti Bible Study via Zoom ini yang tidak menerima jamahan ilahi. Namun kami semua boleh mengalaminya, dan kami boleh setiap kali menerima perkara-perkara yang istimewa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah pada tiap pribadi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan masuk pada bagian yang ke-45. Dan pada 10 tekad rohani peraih sukses ini, malam ini saya masuk pada subtema yang kelima bersama dengan saudara, yaitu persepuluhan. Persepuluhan adalah cinta kita dan berkat Allah. Cinta kita itu di satu pihak kita, dan cinta Allah di pihak Allah. Itu realitanya, kenyataannya itu ada pada persepuluhan. Bukan pada korban, tetapi pada persepuluhan. Ya saudara, jadi rahasia diberkati ini perlu saya ungkapkan, supaya saudara mengerti firman, jangan lama-lama tetap dalam keadaan yang minus, maafkan saya, atau dalam keadaan yang kurang makmur. Pada janji Tuhan itu adalah makmur, berkelimpahan. Ya saudara, itu janji Tuhan loh. Ya, itu sebab persepuluhan adalah saat di mana anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan menyatakan cintanya, dan Tuhan menyatakan berkatnya. Saudara, itu dahsyat. Saya tidak ingin Anda dan saya lama baru mengalami. Ya, saudara, kalau saya sudah tahu permata yang mahal ini, saya tahan terus. Besok aja sampaikan, besok aja sampai, tunda. Saudara kan rugi. Betul apa tidak? Tetapi kalau secepatnya saya sampaikan, dan juga sangat berkenaan dengan tema kita ini, ya saudara, dengan tema sebelumnya, maka saya ingin dengan selesainya Bible Study malam ini, semua kita melakukan, dan saya yakin hasil yang akan Tuhan berikan sebagai berkat orang taat, itu akan diberikan pada semua orang taat. Ya, itu sebab ketaatan dan cinta kepada Tuhan itu adalah satu duit tunggal. Ya saudara, kalau seorang mengatakan dia mencintai seseorang, tapi dia tidak taat pada kata-kata orang tersebut, maka itu adalah cinta yang palsu. Ya saudara, cinta yang hanya pada pandangan pertama saja. Itu hanya cinta pada bulan purnama saja. Ya saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, untuk saya dan saudara mengerti bagaimana persepuluhan adalah persekutuan kita. Cinta kita kepada Tuhan, taat adalah cinta, ya, cinta kita kepada Tuhan dan kelimpahan berkat Tuhan kepada kita. Saya yakin saudara akan senang dengan pelajaran ini. Tidak susah, tidak sulit, ya, tetapi sangat mudah dan menyenangkan. Kenapa? Karena kita otomatis akan menerima perjanjian Tuhan, ya. Mari kita akan segera masuk dalam pelajaran ini. Saudara, berprestasi, ya, sukses atau berprestasi, tema sentral kita, berarti kita hidup berkelimpahan. Ya apa tidak? Kalau seorang dikatakan sukses dalam dunia ini,
ya dia harus menunjukkan apa hasil kesuksesan dia. Bukan cuma pangkat doang, ya bukan cuma piagam-piagam, bukan cuma medali-medali, saudara. Tetapi, saudara, dia harus bisa membuktikan kepada masyarakat, pada keluarganya. Aku mendapat jabatan ini sebagai kesuksesanku, aku naik pangkat sebagai kesuksesanku, aku juga dapat gaji lebih besar. Aku bisa beli sebidang tanah, aku akan membangun tanah tersebut menjadi rumah yang megah. Aku akan mengisi dengan semua furniture dan meubilir yang bagus, meubilir yang mahal. Ya, saudara, nah itu tanda bahwa dia itu sukses. Tidak ada orang sukses di dunia miskin. Saya tidak percaya itu. Ya, saudara, apalagi di dalam Tuhan. Semua katakan, apalagi di dalam Tuhan. Saya bila sukses akan menerima banyak hal sebagai berkat ilahi dalam hidup saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya sudah jelaskan pada 2 minggu yang lalu tentang Bilangan 11 ayat 23. Musa bukan cuma heran, tapi saking herannya dia sampai nggak percaya bahwa Tuhan mengatakan, aku akan memberi kepada mereka itu daging sebulan suntuk. Dan Musa menjawab, Tuhan, dari mana dagingnya? Berapa banyak lembu dan sapi yang harus disembelih, kambing dan domba yang harus disembelih. Untuk orang-orang laki saja yang bersamaku itu 600.000 orang. Lebih dari 500.000 orang. Belum perempuan, belum anak. Dari mana ikan samudera akan dipanen, akan dikeruk untuk memberi makan orang segini banyak. 2,5 juta orang, Tuhan. Saudara, tapi Tuhan berkata, Musa, kamu akan melihat bahwa tanganku tidak kurang panjang untuk memenuhi segala apa yang aku janjikan kepadamu. Nah, ini sangat berkenaan dengan orang mengembalikan persepuluhan. Dia menunjukkan cinta dan taatnya kepada Tuhan, maka tangan Tuhan tidak menjadi pendek kepada orang ini. Tangan Tuhan akan panjang dan menjangkau. Tangan Tuhan akan memberikan berkat sebagai janji bagi semua orang yang taat dan mengasihi Tuhan di dalam hal mengembalikan persepuluhannya. Tithing before God is just one single requirement that God wants from you and I. It is not heavy for us. It's a simple one. It's easy for everyone that love God to bring what's in his heart. Tithing is inside the heart of God. Tithing is not a heavy thing. It's an easy one. That's why we have to start it right now, so that God will provide to us, so that God will fulfill all his promises to us accordingly. Para kekasih, itu sebab Tuhan berkata kepada Musa, lihat, firman-Ku akan terjadi padamu. Ya saudara, Bilangan 11:23, dan saya ingin kita menerima dari Tuhan. Tuhan akan membuang semua defisit kita, semua kemiskinan kita. Ya saudara, semua keadaan kita yang penuh dengan kekurangan, all our shortages, God will fulfill, God will provide so abundantly and running over into all your descendants, into all your children, your grandchildren, so on. Para kekasih, mari kita akan masuk di sini. Jangan miskin, ya saudara. Nah, para kekasih, prestasi kelimpahan, saudara, 10 tekad untuk meraih sukses, itu berarti, saudara, kita ini juga harus termasuk satu subjek ilahi. Satu pokok ilahi, yaitu kelimpahan. Saudara, tidak ada ceritanya bahwa yang bersangkutan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa kita di sorga, itu harus terbatas. Ada limitasi. Di limit, anakku, kamu
Aku nggak kasih banyak-banyak deh. Aku kasih sedikit aja asal kamu cukup ya. Kalau kamu mau kontrak rumah boleh. Tapi untuk beli rumah jangan dulu ya. Oh itu nggak ada. Di dalam pikiran Allah itu nggak ada kayak begitu. Saudara, anakku, anak-anakmu harus masuk ke perguruan tinggi ya. Tetapi udahlah, biar sampai SMA aja. Sampai di SMK saja ya. Jangan sampai ke perguruan tinggi itu mahal. Ya, nggak usah, kamu cukup begitu saja ya anakku. Nggak ada kayak begitu tuh. Itu Tuhan yang jahat. Itu Tuhan yang jahat. Tuhan yang baik yang kita punya, yang Anda dan saya punya, adalah Tuhan yang memberikan kepada kita prestasi kelimpahan. Semua katakan, prestasi kelimpahan. Harus saya terima. Harus saya terima. Malam hari ini. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dalam Efesus 4 ayat 19, ya, saudara, disebutkan ayat yang terkenal ini, bahwa Tuhan akan memberi kepada kita segala perkara yang kita butuhkan. And my God will supply all your needs. Semua kebutuhanmu. Allahku akan mensuplai semua kebutuhanmu. Tulis Rasul Paulus. Ya, according, sesuai to his riches in the glory in Christ Jesus. Sesuai dengan kekayaannya di dalam kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Coba. Wah, saya mendengar ini, saya merinding loh saudara. Bahwa Tuhan itu kalau mau memberkati kita, dia itu memilih tematiknya adalah prestasi kelimpahan. Bukan asal kamu cukup anakku, seperti saya tadi memberikan ilustrasi. Tetapi prestasi kelimpahan saudara. Malam ini saya ingin memasukkan janji Allah melalui Roh Kudus di dalam benak pikiran saudara, di dalam hati sanubari saudara, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada kemiskinan. Di hadapan Tuhan adanya adalah kelimpahan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya akan memulai soal ini dengan Tuhan bertanya, kapan kau akan kuberi nak? Kapan engkau akan kuberi nak? Aku nggak tahu kapan. Kan aku menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan belas kasihanku kepadamu. Tetapi kamu tak kunjung menjawab. Aku tanya kapan? Aku WA, kapan nak? Aku SMS, kapan nak? Aku bisa memberi kelimpahan sama kamu. Kamu nggak jawab SMS-ku. Kamu nggak jawab WA-ku. Coba. Kenapa nggak jawab? Nah ini, ya, karena satu, kemungkinan kita tidak tahu firman Tuhannya. Dua, kita kurang percaya seperti Musa. Ya saudara. Dan tiga, kita anggap bahwa Tuhan itu antara ada dan tidak ada. Ini berat loh saudara. Banyak orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan karena rutinitas, karena ditugaskan. Maka mereka menganggap Tuhan itu antara ada dan tidak ada. Heran kan? Heran kan? Tetapi saya mendapatkan pertanyaan dan problematika semacam ini. Saudara, saya beritahu kepada saudara, setan itu pintar sekali. Dan dia merasa waktunya belum selesai buat dia. Dia masih punya waktu. Karena dia merasa di atas angin aku masih punya waktu untuk menggoda dan mengadakan satu attraction, penarikan minat dari anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Maka aku akan kerja setengah mati, aku akan kerja banting tulang untuk meyakinkan semua anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kalau bisa aku mau menyeret mereka untuk jatuh seperti bintang-bintang di langit jatuh. Saudara,
Itu sebab saya dan saudara kita harus bisa menjawab ini pertanyaan Tuhan. Kapan kau mau aku beri, nak? Sehingga Tuhan mengembalikan kepada saudara. Karena seringkali kita orang tuh, Tuhan kapan engkau memberi berkat sama aku? Betul apa enggak? Bangun pagi sudah bilang begitu. Mau tidur berdoa, Tuhan hari ini kau tidak memberkati aku. Kapan Tuhan engkau mau memberkati aku? Sekarang dibalik sama Tuhan. Nak, kapan aku bisa memberi kepada kamu? Kapan? Tolong kasih tahu secepatnya. Saudara, kiranya malam ini kita bisa menjawab kepada Tuhan. Tuhan, sekaranglah waktunya. Inilah saatnya Tuhan. Untuk hamba boleh menerima belas kasih-Mu. Supaya hamba boleh menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang. Maka Tuhan akan berkata, deal. Oke, kita deal, anakku. Mulai malam ini, aku akan melimpahi kamu dengan berkat. Tetapi aku tidak bisa melakukan itu semuanya tanpa satu hal ini. Kita bertanya, Tuhan, apa Tuhan satu hal itu? Yaitu kau harus mengembalikan persepuluhanmu kepadaku. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh dari kamu. Aku cuma butuh melihat kesetiaanmu, ketaatanmu, dan cintamu. Bulan ini engkau menyatakan kecintaanmu kepadaku, ketaatanmu kepadaku dengan mengembalikan persepuluhan. Aku akan memberkati. Demikian kehendakku supaya setiap bulan engkau melakukan demikian sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hidupmu itu adalah hidup kesaksian ajaib. Prestasi kelimpahan ada pada kamu. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kalau saudara percaya, saya minta ya, sing tenanan yo, yang sungguh-sungguh ya. Jangan cuma di mulut, di bibir saja. Ya, engkau akan rugi. Engkau harus menyatakan kesungguhanmu kepada Tuhan supaya apa yang Tuhan sudah buka jalan. Malam ini istimewa. Tuhan mau buka jalan pada saudara. Yaitu supaya saudara keluar dari semua defisit. Keluar dari semua keadaan yang tidak benar di dalam hidup saudara. Saudara, saya tulis ini tadi. Tetapi tak ada cara lain di mana aku bisa beri berlimpah-limpah anakku. Ya, kecuali apa? Melalui persepuluhan. Pencatatan Alkitab kita tentang persepuluhan ada pada kitab Kejadian. Dari kitab pertama loh saudara, Tuhan itu sudah memberi pelajaran bahwa orang itu penting mengembalikan milik Tuhan. Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 20. Berhubung waktu saudara nanti baca di rumah ya. Bagaimana tentara daripada Abram, ya saudara, Abram itu adalah orang pertama yang dipilih sama Tuhan. Dan terbukti dia bisa memegang komitmennya kepada Tuhan. Walau di satu sisi Tuhan belum menjawab permintaannya untuk memberi anak kepada dia. Abram is a man under the promise of God and also under the surveillance of God. The whole life of this old man. That's why once, after his victorious war against all the enemies that captured his niece and have already, Lot and the family have been secured and made to be freedom by Abram's soldiers. Then Abram gave his first tithe to God. Saudara, lihat ketika Abraham dengan pasukannya membebaskan keponakannya Lut dari cengkraman musuh dan dia menang, dia memberikan persepuluhan kepada siapa? Dalam pencatatan Kejadian 14 ayat 18 kepada imam di Salem. Ya, saudara. Nah, ayo kita akan buka bersama betapa komitmen daripada Abraham ini
bukan sebagai ucapan syukur dia sudah menang, tetapi sekaligus kalau hanya ucapan syukur, dia akan memberikan kado, bonus, atau sukacita. Ya, dalam bentuk pemberian apa-apa-apalah, emas lah, atau apalah kepada imam di Salem, yaitu yang bernama Melkisedek. Tetapi dia tidak memberikan kado untuk kemenangannya, kenang-kenangan bahwa dia sudah menang kepada Raja Salem. Tetapi dia memberikan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang secara simbolik dia ingin bersekutu dengan Allah. Yang secara simbolik dia ingin menjadi satu bagian dengan kerajaan Allah. Saudara. Nah, bagi dia mengembalikan persepuluhan lebih penting daripada menanti kapan bayiku lahir. Anakku lahir kapan, pemberian dari Tuhan kapan. Bagi dia mengembalikan persepuluhan lebih utama daripada seorang SK. Ya, itu sebab para kekasih, pencatatan pertama tentang pengembalian persepuluhan ini luar biasa. Ya, nanti berhubung waktu saudara baca aja di rumah. Yang kedua, Maliaki 3 ayat 8 dan 10 sudah sangat terkenal. Ya, saudara baca nanti di rumah juga. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Siapa bilang bahwa persepuluhan adalah untuk perjanjian lama saja? Ya saudara, persepuluhan adalah juga untuk perjanjian baru. Di dalam Injil Matius dan Lukas, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Kamu anggap kamu sudah mengembalikan persepuluhanmu dari adas, dari kayu manis, dari uangmu. Lalu kamu bisa sembarangan sama aku. Jadi dalam perjanjian baru pun Tuhan juga mengharuskan persepuluhan. Kenapa ada pendeta dan pengkhotbah, bahkan guru besar Alkitab mengatakan bahwa persepuluhan adalah perjanjian lama, tidak ada di perjanjian baru. Karena orang yang hebat ini, titelnya, gelarnya banyak, ternyata tidak mengerti ayat firman Tuhan. Quo vadis. Mau kemana? Teolog yang hebat, tapi tidak ngerti firman. Dari mana dia bisa lulus? Saya heran. Ya, saudara. Itu sebab saudara mesti tahu bahwa persepuluhan itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada. Bahkan di dalam Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 disebutkan, memang di dunia ini yang menerima persepuluhanmu adalah manusia. Dia adalah utusanku. Gembala sidang, pimpinan gereja. Tetapi ketika dia menerima, aku menerima di sorga. Tuh lihat. Keajaiban dari seorang yang mempersembahkan, mengembalikan milik Tuhan. 1/10 milik Tuhan. Ketika itu ada di tangan hambanya di dunia, seorang manusia biasa di dunia menerima, maka pada waktu itu aku menerima di sorga. Tuh lihat, gak main-main nih. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, tidak usah dengarlah omongan dan khotbah yang tidak berguna, yang akan membuat engkau terombang-ambing. Kemudian ada juga pendeta-pendeta dari Israel, dari Holy Land, dan mereka pulang ke Indonesia dan mereka menyebarkan bahwa di sana kami ketemu dengan seorang rabi. Rabi itu guru agama Yahudi ya. Dan rabi ini mengatakan kami di Israel sekarang sudah tidak mengembalikan persepuluhan. Saudara, betul, mungkin bisa betul, tetapi bisa juga tidak betul. Mungkin dia punya mazhab, dia punya aliran, gereja atau sinagog mengatakan demikian. Tetapi sesungguhnya kalau dia berani melakukan demikian, dia sebagai seorang rabi, seorang guru Taurat, dia adalah pimpinan sinagog, dan dia melanggar firman Tuhan dari perjanjian lama. Jangan lupa ya saudara, orang Yehuda, orang Israel itu tetap berpegang pada perjanjian lama. Dus mereka tidak bisa mengingkari Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Mereka dilarang mengingkari Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Tidak boleh. Saudara,
kalau sampai ada rabi lain, yaitu Rabuni, yang mengetahui, dia pasti akan dipecat menjadi rabi. Itu adalah hukum dari Taurat bersama dengan hukum-hukum turunannya. Ya, saudara, sampai sekarang orang Israel itu terikat dengan 416 hukum turunan dari 10 hukum Taurat. Nah, kalau seorang rabi bilang bahwa kami sudah tidak mengembalikan persepuluhan di Israel, saudara, maka harusnya dia dirajam batu. Saya kasih tahu. Ya, itu sebab saudara nggak usah dengerin. Engkau dengerin gembalamu saja. Supaya engkau selamat dan engkau diberkati mempunyai prestasi kelimpahan. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi para kekasih, iblis itu pintar. Tadi saya sudah bilang kan, maka dia menggunakan rabi Israel, rabi Yehuda, dia menggunakan pengkhotbah-pengkhotbah teolog-teolog besar dengan titel dan gelar yang berentetan pada namanya. Tetapi tidak mengerti firman sesungguhnya. Saudara, itu sebab iblis memakainya. Iblis tidak memakai tukang sihir, tukang hipnotis, dukun, guamia, suhu. Iblis tidak pakai itu. Bodoh bener dia. Dia pakai karena dia pintar, dia pakai hamba-hamba Tuhan yang pengetahuan firman-Nya cetek, sangat dangkal, akan dipakai sama iblis. Ya, saudara mesti tahu itu. Itu sebab para kekasih saya memberitahu pada saudara, hanya percaya kepada firman. Dan lihat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melakukan persepuluhan, bagaimana hidup mereka. Anda harus memperhatikan hal itu. Udah nggak usah dengar dan tidak usah lihat yang lain. Maka pelajaran malam ini akan berguna dan akan juga mengangkat saudara, dan Tuhan memberi kepada saudara prestasi kelimpahan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, ayat yang tadi saya sitir ada pada Yesaya 30 ayat 18. Kita akan baca ya. 1, 2. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Klop. Semua katakan klop. Ya, di mana klopnya? Coba tengok kalimat pertama. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Perhatikan kalimat terakhir. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Kalimat pertama, Tuhan menanti-nantikan saatnya. Siapa manusia yang bisa dia ungkapkan kasih sayangnya kepada manusia ini. Kalimat kedua, manusia yang menanti-nantikan kapan saatnya Tuhan memberi kepada dia. Klop. Dari sorga satu tangan, dari dunia satu tangan. Saudara, luar biasa ya. Yesaya 30 ayat 18 ini. Selalu Tuhan menunggu. Itu sebab saya sebagai hamba-Nya mendengar perintah dari Tuhan untuk segera memberikan pelajaran persepuluhan ini. Supaya penantian Anda, penantian saya tidak lama-lama. Orang yang mengembalikan persepuluhan, sekali lagi sesuai dengan subtema kita tadi di awal, saya katakan pada subtema yang kelima adalah ekspresi cintanya kepada Tuhan. Dan ekspresi berkat Tuhan. Realita berkat Tuhan kepadanya. Klop. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menyatakan sayangnya kepada kita. Kita menanti-nantikan kapan Tuhan. Tuhan bilang, yuk kita deal. Nah, pada waktu Tuhan deal sama saudara, waktu Tuhan deal sama saya, lalu kita melakukannya,
selesai, finish semua masa kekurangan, masa derita, masa deg-degan dan khawatir hidup kita. Diselesaikan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada dua cara ilahi memberkati kita secara extraordinary. Extraordinary ini adalah luar biasa. Ya, ada dua cara luar biasa di mana Tuhan memberkati kita sehingga kita mempunyai prestasi kelimpahan. Yang pertama adalah kembalikan persepuluhan saudara. Semua katakan, yang pertama, saya wajib mengembalikan persepuluhan saya. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, memang awalnya agak berat. Tapi kalau didasari dengan cinta, ada yang berat enggak sih? Kalau didasari dengan cinta, ibu dan bapak ingat masa beberapa tahun yang lalu, atau berapa belas tahun yang lalu, atau berapa puluh tahun yang lalu, ketika Anda berdua sedang berpacaran, kemudian bertunangan, sebelum pernikahan, bagaimana masing-masing itu saling memuji, saling menunjukkan kesungguhannya, benar apa enggak? Ya saudara, biarpun kita itu tidak punya uang, hanya terbatas sekali. Kita kerjaan kita itu sederhana, gajinya enggak besar, tetapi saudara ingin memberi pacar saudara. Bukan hanya pada hari ulang tahunnya, kalau bisa saben bulan satu kali. Pada waktu saudara gajian, saudara menyisihkan uang dari gajian saudara, benar apa enggak? Atau mencuri? Ya, pasti kita menyisihkan sebagian dari uang kita. Oke, lalu kita belikan sesuatu hadiah buat dia. Saudara, saya mau tanya, berat enggak sih ketika Anda pacaran itu, Anda memberikan sesuatu kado kepada pacar Anda? Ya, tidak akan berat. Justru Anda deg-degan hatinya. Ya, bisa diterima enggak? Dia mau nerima enggak ya? Ini kira-kira karena harganya ini cuma Rp5.000. Tapi saya anjurkan kalau kekasih saudara jangan sing murah-murah. Ojo sing murah-murah. Sing rodok larang, ya. Yang agak mahal. Ya, umpamanya 1 juta, 2 juta begitulah, ya. Para kekasih, jadi saya minta supaya saudara itu mengerti, cinta itu tidak akan membuat saudara rugi. Cinta itu membuat saudara kalau memberi banyak, saudara menjadi sangat tersanjung di hati saudara. You will be proud in your heart, in your mind, even though you're not talking to any others, you're not speaking, you're not give some testimonies to others that you have already give to your pacar, yeah, to your fiancé, something that's so expensive. No, maybe no. Tetapi saudara kan bangga diri saudara sendiri. Itu sebab kenapa mengembalikan persepuluhan tidak menyakitkan. Karena kita mendasarinya dengan cinta. Kalau dengan cinta, mana yang susah, mana yang berat. Ya saudara, itu sebab kembalikan persepuluhan saudara, sehingga dengan demikian saudara bisa diberkati Tuhan. Itu luar biasa. Yang percaya pada firman, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara-saudara tidak perlu kerja banting tulang, hutang sana, hutang sini, tidak karu-karuan. Tuhan akan memberkati saudara. Stop. Utang-utangan, stop. Dan sekarang, saudara harus menerima dari Tuhan. Ya, saudara, saya katakan ini sepertinya saya pengkhotbah yang kurang ajar. Tetapi saya memberitahu pada saudara, stop. Apa yang kau dapat dari dunia, buka pintu.
untuk terima apa yang engkau akan dapat dari Tuhan. Siapa yang setuju? Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya kita semua melakukan. Kalau cinta tidak ada berat. Atau saya itu nggak keberatan, cuma bulan yang lalu itu saya lupa. Saya lupa mengembalikan persepuluhan. Nah ini wes ya, alasan mulai. Saudara datang pada tempat pacar saudara dan wah, Dek, ya. Kalau sama pacarnya itu laki-laki nyebutnya apa? Mbak atau Dek, ya, atau Mas. Nah, jadi Dek, aku tadi tuh lupa bawa kado buat kamu. Ketinggalan di rumah. Ya, maaf ya. Asal ketemu bilang ketinggalan di rumah. Saudara, saya anjurkan ya, semua anak-anakku yang cewek, pemudi-pemudi langsung diputus saja. Ya. Pacar macam kayak begini diputus saja. Karena besok kalau kawin sama kau akan sengsara. Kau hanya dikasih makan janji. Betul nggak? Ya, itu sebab saya anjurkan semua supaya apa, dan juga para pemuda-pemuda ya, para cowok, tolong jangan malu-maluin ya. Kalau udah janji harus dipenuhi. Ya, nggak usah alasan yang ketinggalan, kebanjiran, kentir dan lain sebagainya, nggak usah. Tetapi diusahakan benar-benar sebagai janji cintamu. Nah, demikian juga dengan orang mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ya, tidak berat kalau didasari cinta. Itu sebab kita harus memupuk cinta kita kepada Tuhan. Dan itu tidak sia-sia. Ya, saudara, engkau akan menerima hasil yang dahsyat dari Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia. Cara yang extraordinary, yang luar biasa yang kedua, bagaimana kita diberkati secara berprestasi kelimpahan adalah taat setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan, ini kalimat kedua penting loh, ya. Dan jangan demi kepujian kita. Kalau saya melayani Tuhan demi supaya saya mendapat applause, mendapat tepuk tangan, atau mendapat sanjungan, mendapat followers, saudara, maka saya tidak mungkin dipercayai Tuhan dengan prestasi kelimpahan, gak mungkin. Walaupun saya mengembalikan persepuluhan saya. Nomor 1. Saya harus ikuti dengan nomor 2. Saya harus taat dan setia melayani Tuhan. Kenapa? Begini. Karena di dalam hati dan pikiran Allah, aku hanya akan memberkati orang yang mengembalikan persepuluhannya, 1. 2, yang melayani aku dengan tulus. Bukan untuk kepujiannya, tapi untuk kepujianku. Ini di hati Tuhan. Ya, jadi saudara, orang yang taat dan setia melayani Tuhan tidak boleh punya maksud yang lain. Ya, hati-hati. Banyak hamba-hamba Tuhan, baik muda, baik setengah umur, baik yang sudah tua, gagal dipakai Tuhan. Kalau saya tidak sudi, sekali saya berikrar menjadi hamba Tuhan, saya mau sampai mati. Saya harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya bukan orang pelin-pelan dan pengkhianat, tidak. Saya berharap semua hamba Tuhan, kalau sudah sekali berkomitmen, harus sampai kau mati. Jangan sampai kau setengah mati. Harus sampai kau mati. Tetap melayani Tuhan. Dengan tulus cinta kepada Tuhan. If anyone have already surrendered herself or himself to God to serve as the servants of God, must be in humbleness and in surrendering to God. Please don't serve God for our own prideness, for our own glory, for our own good names, for our followers and anything, etc. It is to be blamed by God.
in our life. That's why we have to serve Him totally, with all our commitment to God, in our surrender heart, in our humbleness, so God to be glorified in our life. And it is in connection with giving tithes, dengan mengembalikan persepuluhan. We still have a very good relationship with one extraordinary blessing from God. It is tithing to God. Jadi orang melayani Tuhan, kalau dia mengembalikan persepuluhan, dia itu melayani dijamin sama Tuhan. Walaupun saudara part-timer, hanya pelayan sidang saja, pengerja gereja, ataupun saudara hanya aktivis gereja, namun karena saudara itu mempunyai link yang istimewa, yaitu tithing, mengembalikan perpuluhan, maka pelayanan saudara sebagai part-timers ataupun sebagai full-timers itu akan diberkati Tuhan luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab semua anggota MK dan anggota jemaat-jemaat dari hamba-hamba Tuhan yang kekasih, ini harus diajarkan supaya jemaat kita itu diberdayakan oleh Tuhan, tidak miskin-miskin. Di gereja kami masih ada juga yang miskin-miskin. Itu sebab kita belum mencapai itu semuanya. Kita harus memberikan kepada mereka pengertian gimana kalian bisa diberkati dengan luar biasa. Saudara, saya teringat ketika kami mulai masuk kota Magelang dan melayani jiwa-jiwa dari 3 persekutuan doa, itu 1 di Jambon Gesian, 1 di Kemiri Rejo, dan 1 di Karanggading. Di 3 pos itu, ketika saya dan Ibu Gembala menikah, 15 Mei, kemudian 20 Mei kami pindah ke Magelang, dikumpulkan menjadi 1 di Jalan Jambon nomor 6. Ya, saudara. Nah, itu mulai dari orang-orang yang sangat miskin. Terus gimana mereka bisa menjadi orang yang mampu dan orang yang lumayan begitu? Dari orang-orang yang sederhana, pemulung, penarik becak, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka diangkat oleh Tuhan? Ya, saya mulai memberanikan hati untuk saya mengajari mereka mengembalikan persepuluhan. Ketika mereka mengembalikan persepuluhan mereka, bukan mereka yang nangis loh. Tapi saya dan Ibu Gembala yang nangis. Karena kami tahu keadaan mereka. Tetapi mereka menguji Tuhan. Maliaki 3 ayat 8 mengatakan, dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurai kamu dengan berkat-Ku yang berkelimpahan. Sampai tidak ada ruangan buat kamu. Dalam Alkitab bahasa Belanda nanti saya tunjukkan. Sampai tidak ada lumbung yang cukup untuk menampung. Ya saudara, Tuhan mengatakan sampai nggak ada lumbung. Geen schuren, genoeg, Westersielen dalam bahasa Belanda. Sampai tidak ada lumbung-lumbung yang mampu menampung berkat-Ku buat kamu. Coba. Wah, itu sebab saya kuatkan saudara, keluar dari kemiskinan, keluar dari hutang, keluar dari semua keadaan yang minus dan defisit. Sekaranglah waktunya, sebelum kita pada mau mati, sebelum waktunya kita meninggal, sekarang waktunya untuk menikmati perjanjian kelimpahan dari Tuhan. Ya, kemuliaan, prestasi kelimpahan dari Tuhan. Ini saatnya. Katakan semua, ini saatnya. Saya mulai menikmati prestasi kelimpahan melalui pengembalian persepuluhan saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Konklusi saya, kesimpulan saya pribadi, saya stop ini, 1 dan 2 saya akan stop.
hanya bila saya mati. Itu loh, saudara harus kayak seperti saya ini. Saudara harus punya pikiran dan tekad, aku akan stop mengembalikan persepuluhan, aku akan stop melayani dengan setia dan demi kemuliaan nama Tuhan saja kalau aku mati. Dan sebelum aku mati, ketika aku masih hidup, nomor 1 dan nomor 2 aku tetap lakukan. Supaya aku menjadi saksi ajaib buat semua orang. Ya, saudara, itu sebab ini hal yang penting sekali bagi semua hamba Tuhan, bagi semua anak-anak Tuhan. Semua ingin yang keluar daripada utang piutang, yang ingin keluar daripada semua defisit, harus melakukan 2 hal ini. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saya akan tutup dengan, ya, ini akan saya skip ini ya, berhubung waktu. Cara menikmati janji-janji Allah, nanti saudara baca sendiri di rumah. Roma 4 ayat 20 dan 21. Ya. Saya akan masuk kembali pada topik kita yang hangat, yaitu mengembalikan persepuluhan. 2 Samuel 7 ayat 29, mari kita akan baca. 1, 2, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa ya. Ini adalah doa seorang miskin. Miskin apa kaya? Miskin apa kaya? Kaya sekali. Raja Daud. Harusnya ini doanya orang miskin ini, saudara. Atau orang yang tengah-tengah gitulah. Ya. Tetapi doanya seorang raja. Raja Daud ini doanya kayak begini. Saudara, kalau saudara memperhatikan, ya, dia punya editorial, dia punya narasi ini, dan tiap-tiap kata-katanya ini merefleksikan tentang orang yang sudah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ini Daud ini, raja ini. Itu sebab saya simpulkan, ya saudara, bahwa Daud ini adalah raja yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhannya. Wah, pasti pada waktu itu para imam dan orang-orang Lewi makmur, kaya, diberkati. Bayangin seorang raja mengembalikan persepuluhan, dihitung dengan nilai nominal rupiah. Wah, satu bulan berapa puluh triliun dia akan mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Raja Daud ini, kalau dihitung dengan rupiah kita, betapa kaya dan makmurnya para imam dan orang-orang Lewi yang melayani rumah Tuhan. Iya, itu adalah satu tekad daripada Daud. Daud mengembalikan persepuluhan, sehingga apa yang dia katakan ini, ya saudara, luar biasa yang dia katakan ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudara, itu ya. Dan apa, saudara? Dan dia mengembalikan persepuluhan ini, dia ingin supaya anak keturunannya dijagai di dalam kelimpahan dan tetap menjadi penerus kerajaannya. Lihat ini, yang saya tulis dengan huruf biru. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan seorang yang mengembalikan persepuluhan, anak keturunannya akan diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Besar hati. Bukan hanya untuk kita yang saat ini mengembalikan persepuluhan, tapi untuk anak keturunan kita. Harus pegang itu janji. Ya. Nah, dengan hal ini
Saya ingin supaya kita yakin bahwa raja sudah kaya raya. Upeti yang dia terima setiap bulan itu kayak apa banyaknya. Raja-raja lain daripada diserang oleh Daud, cepat-cepat mengirim upeti. Saben tanggal 1 bulan Israel. Malam-malam itu sudah banyak raja-raja sudah standby di luar kota Yerusalem. Dengan semua onta-onta yang berisi upeti. Supaya fajar menyingsing tanggal 1. Mereka bisa masuk melalui pintu gerbang Yerusalem. Langsung menghadap Raja Daud. Secepatnya memberikan upeti mereka kepada Daud. Supaya jangan sampai mereka diserang oleh Daud. Tuh lihat. Kenapa? Karena dia mengembalikan milik Tuhan. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya saudara mengerti. Ya, persepuluhan bukan untuk pendeta. Persepuluhan untuk Tuhan. Memang di dunia yang menerima adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi Tuhan di sorga yang menerimanya. Jadi Anda dan saya, kita harus mempunyai cinta. Tanpa cinta kita akan banyak argumentasi. Kita akan banyak paradigma yang lain. Kita akan banyak opini yang lain. Semua itu bisikan iblis. Termasuk yang dihembuskan oleh para teolog besar dunia. Yang tidak mengakui dan menolak persepuluhan. Para kekasih, kita akan lanjut sebagai penutup. Ya, saya ingin kita membaca. Ini saya sudah terjemahkan, ya. Saya sudah terjemahkan sesuai dengan New King James Version, ya. Jadi dari King James Version, Alkitab bahasa Inggris. Mari kita akan baca, ya. 1, 2. Bawalah seluruh persepuluhanmu ke dalam ruang perbendaharaan, supaya ada daging di dalam rumahku. Dan ujilah aku sekarang. Demikianlah firman Tuhannya bala tentara Allah. Ya, dalam naskah King James disebutkan, says the Lord of armies. Ya, Word English Bible. Ya. Bila, 1, 2. Bila aku tidak akan membuka jendela-jendela sorga dan mencurahkan ke atasmu berkat-berkat, sehingga tidak akan ada ruangan yang cukup untuk menaruhnya. Amin. Wow. Agak beda ya dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara, di mana terletak perbedaannya? Supaya ada daging. Supaya ada daging di dalam rumahku. Ini apa maksudnya daging? Daging ini maksudnya adalah firman yang keras. Ini. Strong meat belong to them that are of full age. Kata Ibrani 5 ayat 14. Ya. Jadi daging yang keras itu diperuntukkan mereka yang sudah berumur cukup. Anak-anak kecil, bayi, nggak bisa. Jadi apa yang diharapkan dengan adanya persepuluhan di dalam rumah Allah, yang diharapkan oleh Tuhan, karena rumah Allah ini sudah menerima persepuluhan, maka para pendeta dan pengkhotbahnya harus menyampaikan daging. Firman, daging, firman yang keras, firman yang kuat. Jangan bubur ayam, bubur gudeg, ya, bubur kacang merah, dan semua perbuburan. Jangan, ya, tetapi harus daging. Strong meat. Ya, itu sebab gereja yang menerima persepuluhan, dia diwajibkan oleh Tuhan untuk memberikan strong meat pada jemaat Tuhan. Ya, nah ini penting. Kemudian saya akan lanjutkan. Demikian firman Tuhannya bala tentara Allah, says the Lord of armies. Duh, kira-kira ada yang berani enggak ya? Kalau saudara mengembalikan persepuluhan, saya mengembalikan persepuluhan, ada yang berani sama kita enggak ya? Hati-hati loh kalau ada yang berani. Sebab orang mengembalikan persepuluhan itu dijaga. Usahanya, tokonya, warungnya, jualan online-nya, pabriknya, semua perusahaannya itu akan dijaga kalau dia mengembalikan persepuluhan.
says the Lord of armies. Demikian kata panglima tentara Allah. Terus Allah akan mengutus tentara-tentara dari sorga untuk mengawal lokasi saudara bekerja, berjualan, berdagang, mengawal. Ada yang berani nggak ya sama saudara? Saya tidak yakin kalau ada yang berani. Karena yang menjaga ini bukan tentara manusia, tapi tentara sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya, itu sebab besarkan hati saudara. Kalau mau aman, dagang aman, bisnis aman, semua ingin diberkati dan berjalan lancar, running well, kembalikan persepuluhanmu. Itu bukan korban. Kau mengembalikan milik Tuhan, bukan milikmu. Supaya dia kirim God's armies to bring down and keep all your company, all your businesses, everything that is your income inside this world. God just taking care, and God will guard, menjaga, will guard, menjaga. Sehingga saingan-saingan dagang saudara, orang-orang black campaign dan lain sebagainya, pencuri-pencuri semua akan takut karena tentara Allah melingkupi usaha saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kenapa saya kutip Alkitab bahasa Belanda? Sebab dalam Alkitab bahasa Belanda ada kata-kata lumbung. Dalam bahasa Inggris dikatakan ruangan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan tempat. Artinya tidak ada ruangan dan tempat yang bisa menampung karena terlalu kecil tempatnya. Kalau kau kembalikan persepuluhan, aku akan memberkati sampai enggak cukup ruangan dan tempatmu. Tetapi bahasa Belanda beda. Ya, saudara. Maka itu saya perlu mensitir di sini, ya. En u zegen afgeeft, zodat er geen schuren genoeg wegzielen. Saudara. Dan mencurahkan berkatmu sampai tidak ada cukup lumbung-lumbungmu. Schuren. Dari kata tunggal, schur, lumbung. Ini satu-satunya bahasa yang saya ketahui menuliskan kata lumbung. Ya, bukan ruangan, bukan tempat, tetapi lumbung. Karena memang lumbung inilah tempat di mana hasil panen itu ada. Ya, saudara tidak akan menyimpan hasil panen saudara di kamar tidur, tetapi di lumbung. Saudara lihat di Tanah Toraja, wah lumbungnya bagus sekali ya, arsitekturnya bagus sekali. Orang kaya kalau dia punya satu lumbung di sini, satu lumbung di situ, rumahnya di belakangnya. Ya, saudara. Nah, lumbung, schuren. En u zegen afgeeft, zodat er geen schuren genoeg wegzielen. Maka engkau akan heran, kata Tuhan. Aku akan menjaga dan membuat lumbung-lumbungmu penuh. Tuh, makanya doa terakhir saya, doa pemberkatan saya, setiap kali kebaktian, saya menyinggung Maliaki 3 ayat 8 dan 10, dalam bahasa Belanda tentang lumbung. Ya, itu sebab para kekasih, besarkan hati saudara. Materi kita khusus malam ini mengenai soal persepuluhan. Dan ini menjadi subtema kita yang kelima, supaya saudara tahu bahwa Tuhan akan membangunkan lumbung. Kalau Tuhan sudah membangunkan lumbung, Tuhan tidak hanya memberkati engkau untuk 5 tahun. Tuhan akan memberkati Anda untuk 10 tahun, tapi untuk seumur hidup saudara. Kan ada lumbung. Luar biasa. Saudara. Itu sebab saya ingin supaya kita semua besar hati. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa. Dear Heavenly Father, we just thank you for everything that you have spoken to us. And especially, Lord Jesus, in the subject of tithing, so that your people will give their tithes to you regularly, and they will see month by month, week by week, every time they give back what's your own
what your possession will be blessed to them, Lord Jesus. And nothing is impossible for every one of us that join this Bible study this evening. Father, I believe that you will speak, Lord Jesus, and you will give to us and strengthen us to do this, because this is the very promise of God that's very extraordinary, so that we can live so abundantly. Bapa, hamba bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau memberikan pada kami pelajaran yang penting ini. Hamba ingin supaya semua hamba Tuhan dan semua domba-domba-Mu menerima kelimpahan-Mu yang dahsyat mulai malam ini. Karena Engkau akan menjagai dengan pasukan malaikat dari sorga, tentara dari sorga, sehingga semuanya akan aman bagi anak-anak-Mu yang mengembalikan persepuluhan mereka. Terima kasih Bapa, dan Engkau berjanji untuk membangunkan lumbung bagi kami. Terima kasih untuk janji-Mu ini, bukan ruangan, bukan tempat, tetapi lumbung yang akan Kau berikan kepada kami. Berkati semua para kekasih, seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, para hamba-hamba Tuhan kekasih dari GKG maupun dari sinode yang lain yang datang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Saya mohon izin sekalian kepada Bapak host, Bapak Pendeta Handi, untuk masuk dalam pengurapannya. Silakan Pastor Rai. Ya, terima kasih. Para kekasih, mohon siapkan minyak urapan saudara. Saya yakin firman yang ditutup dengan pengurapan dan perjamuan kudus adalah firman yang dahsyat. Perjanjian Tuhan tidak akan layu begitu saja, tidak akan habis bersama dengan kita selesai. Karena minyak urapan dan perjamuan kudus akan memberi kepada kita semua jaminan ilahi, jaminan sorgawi yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Para kekasih, siapkan sedikit pada jari di tangan kanan saudara, dan mari kita angkat dengan tangan kita ke atas dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Please ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berfirman, dan malam ini secara khusus mengenai persepuluhan, supaya hamba melakukannya, dan pasukan Tuhan mengelilingi hamba, dan lumbung-lumbung akan mulai Kau bangun buat hamba dalam nama Yesus. Sekarang layakkan hamba mengurapi dahi hamba dengan minyak urapan ini. Oleh sebab itu saudara-saudara katakan, dalam nama Yesus, silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus, aku diurapi Roh Kudus, memenuhi, mengurapi semakin banyak, semakin melimpah di dalam hidupku. Mulai malam hari ini, aku dijadikan gagah perkasa, layak menerima mujizat dan berkat ajaib, diberi kekuatan yang ajaib menghadapi segala perkara dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Dengan suara saudara semua katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.